Hello guys, welcome. Di video kali ini gue bakalan ngebahas sebuah kasus yang menurut gue sangat-sangat menarik untuk kita bahas. Karena rekaman CCTV dari si korban ini udah viral banget di mana-mana, yang memperlihatkan momen ketika seorang pria terlihat berlari keluar dari bandara menuju ke area hutan lalu menghilang secara misterius. Oke, langsung aja kita mulai bahas tentang kasus hilangnya Lars Mitteng. Oke, jadi ceritanya dimulai di sebuah resort pinggir pantai di sebuah kota yang bernama Varna yang terletak di negara Bulgaria. Nama resortnya itu adalah Golden Sands Resort. Nah, jadi saat itu tanggal 30 Juni 2014, ada sekelompok pemuda yang terdiri dari 6 orang pria asal Jerman yang kebetulan sedang berlibur di sana. Mereka happy-happy, have fun, enjoy lah menikmati semua fasilitas yang ada di resort bintang 4 tersebut. Kebetulan juga pada saat itu Piala Dunia 2014 sedang berlangsung, yaitu memasuki putaran perempat final. Singkat cerita, datanglah ke-6 pemuda Jerman itu ke sebuah bar untuk menonton bareng di sana. Hingga terjadi sebuah insiden, di mana salah satu dari ke-6 pemuda Jerman itu sempat bersitegang dengan sekelompok remaja Bulgaria. Pria Jerman yang bersitegang dengan mereka itu namanya Lars Mitteng, yang kebetulan saat itu datang dengan memakai jersey dari klub bola favoritnya, yaitu Werder Bremen. Jadi ya mereka di sana sempat bersitegang, saling hina antara Bulgaria dengan Jerman. Tapi untungnya tidak sampai terjadi kekerasan fisik di antara mereka. Karena teman-temannya si Lars Mitteng ini pada saat itu mencoba untuk meredam situasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus setelah selesai nonton, pada jam 4 subuh, ke-6 pemuda Jerman ini pengen singgah dulu ke McD buat makan sebentar sebelum balik ke hotel. Tapi si Lars Mitteng ini pada saat itu bilang ke teman-temannya kalau dia nggak merasa lapar dan dia mau langsung balik ke hotel sendirian aja. Nah, jarak antara McD dengan hotel itu nggak terlalu jauh lah, kurang lebih sekitar 1 km saja. Jadi si Lars Mitteng ini pun jalan kaki sendirian dari McD ke hotelnya. Dan dia pun langsung tidur setelah sampai di kamarnya. Terus setelah dia bangun, dia langsung nelpon ke pacarnya yang ada di Jerman dan cerita kalau dalam perjalanan balik ke hotel tadi, dia sempat dicegat oleh sekelompok pria Bulgaria lokal yang sepertinya dibayar oleh remaja di bar tadi untuk mukulin dia. Dan ketika ditanya kondisinya, Lars bilang kalau dia itu nggak apa-apa, tapi tadi dia sempat kena tonjok di pipi sebelah kiri dan telinga kirinya itu sekarang sakit dan sedikit berdengung. Terus pacarnya saat itu maksain Lars buat cepetan periksa ke dokter, tapi Lars ini jawab kalau hari ini itu hari Sabtu alias weekend, jadi gak bakal ada dokter yang buka. Sebelum mengakhiri panggilan telepon, si Lars ini sempat bilang ke pacarnya kalau dia berharap semoga rasa sakit di telinganya itu bisa membaik sendirilah seiring dengan berjalannya waktu. Terus pas ketemu sama teman-temannya di hotel, barulah si Lars ini ceritain kalau tadi dia sempat dicegat dan dipukulin sama orang-orang Bulgaria. Tapi karena ngelihat kondisi Lars yang sepertinya baik-baik aja, dan dalam 2 hari lagi mereka juga bakalan balik ke Jerman, jadi mereka nggak mau ambil pusing dan lanjut happy-happy lagi. Nah, 2 hari kemudian, tepatnya pada jam 12 siang, di hari Senin, tanggal 7 Juli 2014, mereka berenam pun check out dari hotel untuk pulang ke Jerman. Tapi saat itu Lars Mitteng ini bilang ke teman-temannya kalau telinganya terasa sakit. Jadi Lars ini pun lalu inisiatif untuk datang ke sebuah klinik yang ada di sekitar lokasi hotel. Di sana, dokternya lalu bilang kalau gendang telinganya si Lars ini udah pecah, terus dia juga disaranin buat cek lebih detail di rumah sakit besar. Akhirnya Lars ini pun balik lagi ke hotel untuk berdiskusi dengan teman-temannya dan memutuskan kalau dia nggak bakalan ikut pulang ke Jerman karena konsekuensinya bisa fatal kalau dia maksain untuk terbang saat itu juga. Dan Lars Mitteng ini juga maksain teman-temannya buat balik duluan aja ke Jerman karena dia bakalan stay di Bulgaria selama 1-2 hari ke depan. Dan Lars ini juga bilang ke teman-temannya untuk jangan khawatir karena dia punya insurance yang bakalan ngasih dia penerbangan khusus untuk pulang ke Jerman. Singkat cerita, berpisahlah mereka. Kelima temannya naik shuttle bus untuk berangkat ke bandara, sedangkan Lars ini memilih untuk naik taksi menuju ke sebuah rumah sakit yang bernama Krankenhaus St. Anna. Di sana, Lars pun lalu berkonsultasi dengan seorang dokter spesialis telinga, yang menurut pengakuan Lars sendiri, dokter itu malah ketawa-ketawa dan mengejek Lars dengan bahasa Bulgaria yang tidak dia mengerti. Dokter itu sama sekali tidak peduli dan tidak mau mendengar Lars, bahkan dokter itu juga menolak untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Intinya dokter itu nggak mau berkomunikasi sama si Lars Mitteng ini dan malah meminta bayaran sebesar 60 euro atau sekitar 900 ribuan. Dan dokter itu pun meresepkan obat Cefgil 500 mg sebanyak 2 papan untuk ditebus di apotek rumah sakit tersebut.
Dan ketika turun buat ngambil obatnya, ternyata stok Cefgil di rumah sakit ini tuh tinggal 1 papan aja. Jadi mau nggak mau, si Lars ini harus nyari 1 papan lagi di apotek lain. Jadi pada jam 5.30 sore, berangkatlah dia ke sebuah apotek untuk membeli 1 papan Cefgil. Terus dia minta tolong ke supir taksi buat nganterin dia ke hotel murah yang ada di sekitar sana. Dan diantarlah si Lars Miteng ini ke sebuah hotel di area terpencil yang bernama Hotel Color. Banyak yang berspekulasi kalau sang supir taksi sepertinya mendapatkan komisi kalau dia bisa bawa tamu untuk menginap di Hotel Color itu. Terus setelah sampai di depan hotel, si Lars ini pun ngasih tip yang lumayan lah ke sang supir taksi sambil berterima kasih karena udah nganterin dia sejak awal. Dan karena pada saat itu dia merasa sedikit haus, terus kebetulan dia juga ngelihat ada sebuah minimarket di depan Hotel Color ini, dia pun lalu berinisiatif untuk berjalan ke sana untuk membeli minuman. Tapi di tengah jalan, Lars tiba-tiba membatalkan niatnya dan memilih untuk memutar balik untuk masuk ke dalam Hotel Color. Karena ternyata dia merasa curiga dengan beberapa orang pria lokal yang sedang berdiri sambil menatap ke arahnya dengan tatapan yang sangat mencurigakan. Setelah masuk ke dalam hotel, dia bookinglah sebuah kamar di sana yang dia bayar dengan menggunakan kartu kreditnya. Terus dia pun ngambil sebotol air mineral di dalam minibar dan naik menuju ke kamarnya. Pada jam 11 malam, Lars nelpon ibunya yang bernama Sandra Miteng untuk yang pertama kalinya. Di sanalah Sandra akhirnya tahu kalau putranya itu lagi bermasalah dan sempat bersitegang dengan penggemar sepak bola di dalam sebuah bar. Terus dia dipukulin dan telinganya sakit. Dan Lars juga cerita ke ibunya kalau dokter di rumah sakit sempat ngejekin dia dan ketawa-ketawa sambil berbicara dengan bahasa Bulgaria yang tidak dia mengerti. Terus Lars Miteng ini minta tolong ke ibunya buat nelpon ke pihak Foreign Health Insurance atau asuransi karena ternyata Lars ini pengen pulang ke Jerman dengan transportasi khusus pasien. Di sanalah percakapan mereka berakhir, terus ibunya langsung daftarin anaknya ke pihak insurance dan dapatlah nomor penerbangannya. Kemudian Sandra ini nelpon lagi ke anaknya buat ngasih tahu kalau dia udah berhasil mendaftarkan Lars ke pihak asuransi. Tapi Lars Miteng ini tiba-tiba bilang ke ibunya kalau dia ngerasa ada sesuatu yang gak beres dengan Hotel Color ini dan sepertinya dia harus segera pergi dari sana. Terus Lars juga bilang ke ibunya untuk segera memblokir kartu kreditnya karena dia ngerasa aneh dengan prosedur pembayaran di Hotel Color ini yang menurutnya gak pernah dia alamin di hotel manapun. Dan sepertinya kartu kreditnya sudah dikopi oleh seorang anak muda yang ada di meja resepsionis. Saat itu Lars bilang kalau dia bakalan buka lagi blokirnya setelah dia pulang ke Jerman. Kemudian, setelah menelepon pihak bank, ibunya pun memberitahu kepada Lars kalau setelah kartu kredit itu diblokir, dia nggak bakalan bisa buka kartu itu lagi, kecuali Lars sendirilah yang mengurus prosedurnya di Jerman. Tapi Lars Miteng ini saat itu bersikeras agar kartunya segera diblokir saja, sambil bilang ke ibunya kalau dia masih pegang uang cash dengan jumlah yang cukup. Kartu kredit itu pun akhirnya diblokir saat itu juga oleh sang ibu. Karena feeling ibunya yang rada nggak tenang, maka saat itu Sandra pun berinisiatif untuk ngebooking tiket di stasiun bus yang ada di Airport Varna secara online buat jaga-jaga apabila putranya itu ternyata nggak dibolehin terbang karena dia merasa khawatir apabila Lars kehabisan uang. Akhirnya ditutuplah telepon itu, sebelum akhirnya beberapa menit kemudian Lars nelpon lagi ke ibunya dan bilang ada yang nggak beres dengan hotel ini dengan suara yang sangat pelan dan setengah berbisik. Ibunya saat itu bertanya, kenapa? Ada apa? Tapi Lars ini ternyata nggak jawab apa-apa, yang mana menurut sang ibu, mungkin Lars ini takut suaranya terdengar sama seseorang. Kemudian, sebelum teleponnya ditutup, Lars sempat bilang ke ibunya kalau dia bakalan cari cara buat keluar dari hotel ini. Kemudian teleponnya itu pun ditutup begitu saja oleh Lars Miteng. Kemudian, pada jam 2.30 dini hari, Lars kembali menelepon ibunya dan bilang kalau dia udah berhasil keluar dari Hotel Color dan sempat diikuti oleh 4 orang pria mencurigakan. Lars kembali berbicara dengan nada suara yang pelan dan bilang kalau dia lagi bersembunyi dari 4 orang pria mencurigakan itu. Dan kata-kata terakhir yang Lars ucapkan sebelum dia menutup panggilan teleponnya pada saat itu adalah tinggi di atas dan bisa terjatuh. Pada jam 3.06 dini hari, Sandra mendapatkan pesan SMS dari Lars yang isinya Cefgil 500, obat apa itu? Dan 9 menit kemudian, Lars kembali mengirimkan pesan SMS yang sama, Cefgil 500, obat apa itu? Sandra pun membalas pesan SMS itu dan bilang kalau Cefgil adalah obat antibiotik untuk infeksi. Tapi Lars sama sekali tidak membalas apa-apa lagi. Dan Sandra saat itu nggak berani buat nelpon anaknya karena dia takut suara teleponnya bakalan kedengeran sama orang-orang yang sedang mengejar anaknya itu. Sandra saat itu hanya bisa berasumsi kalau anaknya itu pasti sedang dikejar oleh 4 orang perampok yang mengincar tas Adidas yang dia bawa. Jadi itu asumsi ibunya pada saat itu, makanya dia nggak nelpon lagi dan nggak tahu gimana perkembangan anaknya pada saat itu.
Menurut pengakuan seorang supir taksi yang sedang mengantarkan seorang penumpang wanita, saat itu taksinya kebetulan diberhentikan oleh Lars di pinggir jalan yang meminta tolong untuk mengantarkannya menuju ke bandara. Kemudian diantarlah si Lars ini menuju ke airport dan mereka tiba di sana pada jam 5 pagi. Menurut pengakuan sang supir beserta perempuan yang ada di dalam taksi, saat itu mereka melihat pupil mata dari Lars Miteng terlihat membesar dan melebar. Sebuah kondisi yang bisa disebabkan oleh efek samping dari penggunaan obat. Kemudian pada sekitar jam 6 pagi, Lars kembali menelepon ibunya dan bilang kalau dia hampir kehabisan baterai dan dia nggak bisa berbicara panjang lebar, tapi intinya dia berhasil sampai di airport. Anehnya, saat itu Lars bilang ke ibunya kalau dia sedang butuh uang dan minta ibunya buat ngirimin dia uang melalui Western Union. Sandra dan juga Lars Miteng sama-sama nggak tahu apa itu Western Union. Tapi Lars mengaku kalau tadi dia sempat ketemu sama orang Bavarian atau orang Jerman yang ngejelasin tentang apa itu Western Union dan gimana cara buat ngambil uang cash melalui Western Union. Setelah dijelaskan tentang prosedurnya, akhirnya Sandra ini pun ngirimin uang sebesar 500 euro sambil ngasih tahu tentang jadwal penerbangan dan juga tiket bus yang sudah dia booking sebelumnya untuk jaga-jaga. Terus Lars Miteng ini juga diminta oleh ibunya untuk segera pergi ke klinik bandara untuk memastikan dengan dokter apakah dia boleh terbang atau tidak. Tapi Lars Miteng saat itu menjawab dengan kalimat, mereka tidak membiarkanku terbang maupun mengemudi. Terus Lars ini bilang ke ibunya kalau badannya sedikit kotor setelah bersembunyi di tempat persembunyian tadi. Dan ibunya pun lalu nyuruh dia buat segera bersih-bersih ke toilet dan telepon lagi setelah Lars ketemu dengan dokter bandara. Beberapa saat kemudian, Sandra mencoba untuk menghubungi putranya lagi, namun hanya terdengar suara semacam mengigau. Jadi Sandra pun lalu menutup teleponnya karena dia mengira saat itu anaknya sedang mencuci muka di toilet. Dan itu adalah terakhir kalinya Lars Miteng mengangkat panggilan telepon dari Sandra. Karena setelahnya, Lars sudah tidak bisa dihubungi sama sekali. Oke, mari kita lanjutkan cerita menurut pengakuan dokter yang saat itu menangani Lars di klinik bandara. Pada jam 9 pagi, Lars Miteng masuk ke klinik bandara dan berkonsultasi selama 42 menit dengan Dr. Kostov yang saat itu memberikan obat pil namun ditolak oleh Lars dengan alasan yang tidak jelas. Kemudian Dr. Kostov pun bilang kalau Lars diizinkan untuk terbang. Tapi sebelum itu Lars harus menandatangani sebuah surat yang intinya menjelaskan kalau segala konsekuensi dan risiko adalah tanggung jawab Lars pribadi. Kemudian menurut Dr. Kostov, di tengah-tengah konsultasi, tiba-tiba seorang pria berseragam petugas maskapai masuk ke dalam ruangan, sehingga Lars pun menjadi panik dan melompat dari kursinya, lalu berlari keluar meninggalkan koper dan juga tasnya di dalam ruangan. Tapi ada yang aneh dari pengakuan ini, karena ternyata sang dokter sudah 3 kali mengubah keterangannya. Di mana awalnya dokter itu bilang kalau yang masuk ke ruangan konsultasi adalah seorang petugas maskapai dari pesawat yang akan ditumpangi oleh Lars. Namun anehnya, untuk apa petugas maskapai datang mencari Lars pada jam 9 pagi? Padahal jadwal penerbangannya itu masih cukup lama, yaitu di jam 4.20 sore. Kemudian Dr. Kostov pun merubah lagi keterangannya bahwa yang masuk saat itu adalah seorang petugas bandara, karena bandara itu katanya sedang dalam proses renovasi. Namun pada akhirnya, dokter itu kembali mengubah keterangannya bahwa yang masuk adalah orang yang tidak dia kenal, yang hanya membuka sedikit celah pintu dan mengintip, lalu menutup kembali pintunya. Hal ini pun berakhir menjadi perdebatan yang tidak bisa dibuktikan, karena memang tidak ada kamera CCTV yang merekam akses keluar masuk dari klinik bandara itu. Lebih uniknya lagi, ketika Sandra sang ibu mencoba untuk menghubungi pihak bandara dan menanyakan tentang keberadaan Lars, petugas di sana berkata bahwa Lars Miteng pada saat itu meminta izin untuk pergi ke toilet, namun dia tidak kembali lagi ke klinik dan menghilang. Artinya, di sini ada informasi yang berbeda lagi, di mana awalnya Dr. Kostov berkata kalau Lars menjadi panik saat melihat seorang pria yang mengintip masuk ke dalam ruangan. Sedangkan petugas bandara bilang kalau Lars minta izin ke toilet, lalu dia tidak kembali lagi ke klinik dan menghilang. Kemudian beredarlah rekaman CCTV, di mana Lars Miteng terlihat berlari keluar dari bandara menuju ke arah hutan dan memanjat pagar kawat berduri, lalu menghilang tanpa jejak.
Tapi apakah misteri dari hilangnya Lars Mittank berakhir sampai di sini? Tentu tidak, karena ternyata misteri ini masih terus berlanjut dengan sangat menarik yang bakalan gue bahas buat kalian semua. Setelah kabar hilangnya Lars Mittank sampai ke pihak perusahaan pembangkit listrik tempat di mana Lars bekerja, alhasil perusahaan itu pun menyewa jasa private detective atau detektif swasta untuk menginvestigasi langsung tentang kejadian hilangnya Lars Mittank ini. Salah satunya adalah Rainer, seorang detektif swasta asal Jerman yang langsung mendatangi Hotel Kaller tempat di mana Lars menginap, yang menurutnya sangat mencurigakan. Si Rainer ini lalu bilang kalau meskipun dia udah tinggal di banyak hotel yang terbilang parah, tapi di Hotel Kaller ini, meskipun dia dikasih gratis juga dia nggak bakalan mau tinggal di sana. Kenapa? Karena kesan pertama yang dia dapatkan ketika pertama kali menginjakan kaki di tempat itu adalah perasaannya yang langsung merasa nggak nyaman. Pertama, orang-orang yang menginap di hotel terpencil ini tuh udah pasti dianggap sebagai turis. Karena di depan Hotel Kaller ini ada perumahan gypsy atau warga lokal dan ada beberapa gedung apartemen. Jadi yang menginap di Hotel Kaller sudah pasti adalah para turis yang tersesat. Nah, karena saat itu si Rainer ini sama temannya ngerasa sedikit sketchy dengan hotel ini, makanya dia langsung pura-pura nyamar jadi turis yang lagi ketinggalan pesawat dan kebetulan sedang lewat di area itu. Jadi dia cobalah buat ngebooking kamar di sana, meskipun dia juga nggak bakalan tidur di sana malam itu. Karena menurutnya aneh aja kalau dia tiba-tiba langsung masuk ke dalam hotel itu dan langsung nanya-nanya tentang Lars Mittank, yang mana menurutnya bakalan jadi masalah buat dia pada saat itu. Jadi singkat cerita, dapatlah dia sebuah kamar di lantai 3, yang mana menurut Rainer, hotel ini tuh sangat-sangat tidak kedap suara. Karena meskipun dia ada di lantai 3, dia mengaku bisa mendengar dengan jelas percakapan dari temannya yang lagi ada di lantai 1. Jadi, secara teori, menurut Rainer, mungkin pada saat itu Lars Mittank mendengarkan percakapan dari seseorang. Makanya Lars ini merasa khawatir dengan keselamatannya. Ya intinya Hotel Kaller ini tuh nggak banget lah. Kamarnya kotor, suasananya aneh, dan orang-orang di sekitar sana itu rada sketchy bagi dia. Keanehan lainnya juga dirasakan oleh Sandra Mittank alias sang ibu. Jadi, 13 hari setelah Lars Mittank menghilang, akhirnya Sandra ini tibalah di Bandara Varna di Bulgaria dan meminta kepada petugas bandara untuk melihat secara langsung rekaman CCTV ketika anaknya turun dari taksi dan masuk ke dalam bandara. Anehnya, ketika diminta untuk menunjukkan rekaman dari kamera CCTV yang seharusnya merekam dengan jelas kejadian itu, staf dari bandara malah berkata kalau rekaman itu tidak tersedia saat ini. Menurut Sandra, pihak bandara harusnya bisa menyerahkan lebih banyak rekaman CCTV sebagai materi penyelidikan kepada pihak polisi, tapi kenapa yang diserahkan cuma satu rekaman saja? Kenapa tidak ada rekaman lainnya, khususnya ketika Lars baru turun dari taksi, masuk ke dalam airport, dan masuk ke dalam toilet? Uniknya, Sandra mengaku telah melihat sebuah rekaman CCTV yang tidak pernah beredar dan tidak pernah diserahkan kepada polisi sebagai bagian dari penyelidikan. Sebuah rekaman yang menurut pengakuan Sandra memperlihatkan sisi lain, di mana Lars Mittank tidak langsung berlari keluar meninggalkan bandara, melainkan dia sempat berhenti sejenak di pintu keluar sambil memegang kantong belakangnya dan mengeluarkan sebuah dompet sambil mengecek paspor miliknya. Kemudian Lars pun berjalan santai sebelum kemudian kembali berlari keluar menuju ke arah hutan. Namun tentu saja pihak bandara menyangkal adanya rekaman tersebut, sehingga Sandra hanya bisa menduga kalau rekaman itu sepertinya sudah dimusnahkan oleh pihak bandara, buat nge-framing seakan-akan anaknya itu abnormal dan berlari keluar ke arah hutan seperti orang yang hilang akal. Dan yang lebih menyedihkan lagi, pihak kepolisian di Varna itu ternyata nggak bener-bener nyariin Lars, karena polisi di sana baru benar-benar bekerja setelah Sandra sendiri yang datang untuk ngelaporin anaknya yang hilang. Sandra juga merasa curiga dengan dokter bandara yang menurutnya tidak berkata jujur. Bahkan ada teori yang bilang kalau Lars Mittank ini tuh sebenarnya udah dijadiin target sama sindikat pencangkok organ yang punya jaringan kuat bahkan hingga ke dalam pihak kepolisian. Yang jelas, bagi Sandra, dia merasa lega setelah melihat rekaman video itu. Karena dia semakin yakin kalau anaknya itu tidak kehilangan akal sehat dan tahu persis apa yang harus dia lakukan untuk melarikan diri dan menyelamatkan nyawanya. Oke guys, gua rasa cukup sekian pembahasan dari kasus misteri hilangnya Lars Mittank. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya teori kalian sendiri tentang kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan posting video tentang kasus-kasus menarik lainnya. Sekian dan sampai jumpa di video berikutnya.